Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Dalam ibadah kita hari ini, tanggal 20 Februari 2022. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh sejenak. Umat yang terkasih, mari siapkan diri untuk masuk dan menyambut hadirat Allah dengan hati damai, jiwa tenang dan teduh. Karena anugerahnya, kami sambut dengan sembah sujud, tunduk menghadap Dia. Dengan kerendahan hati, kita serahkan jiwa raga dan seluruh hidup kita yang adalah kepunyaannya. Sucikan kami dan mampukan kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran sepanjang hidup kami. Saudara-saudara, marilah kita mulai ibadah dengan memuliakan Tuhan, Allah kita yang layak menerima pujian dan hadir di dalam ibadah kita hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kami menenangkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Kebaktian kita minggu ini terjadi karena pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang maha kasih dan penuh keadilan. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Lingkungan yang baik mengajarkan dan bisa memberi pengaruh yang baik terhadap orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun faktanya, dimanapun kita berada, kita bisa saja menjumpai sikap permusuhan. Orang lain bisa bersikap memusuhi kita, atau sebaliknya, kita yang dengan sadar atau tidak bersikap memusuhi seseorang. Sikap permusuhan dapat berupa penolakan, pelecehan, perundungan,
kebencian, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain terhadap kita. Kadang kita juga tidak mampu mengubah kondisi yang terjadi di sekitar kita. Namun di tengah itu semua, kita memiliki pilihan untuk menentukan sikap hati kita. Dalam berbagai situasi dan respon orang lain terhadap kita, mampukah kita untuk tetap belajar memiliki ketulusan hati? Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat seduh, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku, Allah Esa selalu ku sembah. Ku sembah. Umat terkasih, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Allah. Inilah pengakuan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah, serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin.
Bagi kita yang mengakui dosa dan mau mengalami pembaharuan akal budi, dengar dan terimalah berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 11 sampai 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan boleh diberitakan dengan baik dan benar, dan kita semua boleh dibangun di dalam kehidupan iman kita. Mari kita berdoa. Maha kasih Bapa di dalam Kristus Yesus, pada hari ini Tuhan kami bersama-sama bersyukur karena Engkau memberi kesempatan bagi kami semua untuk beribadah, mendengar sabda-Mu, dan biarlah kami semua menyadari bahwa sabda-Mu adalah sesuatu yang membangun kehidupan iman dan kehidupan kami yang penuh sukacita. Karena itu Tuhan kami bersama memohon, biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, firman yang akan kami baca boleh berbicara kepada kami masing-masing, sehingga hati, pikiran, cara pandang kami semua boleh kami sesuaikan dengan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Secara pembacaan Injil pada hari ini akan kita baca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat ke-38. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara Lukas pasal 6 mulai ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu,
biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Selamat pagi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita semua satu hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh semua orang, yaitu mengasihi musuh. Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Kalau mengajarkan tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seringkali sudah merupakan suatu ajaran yang sulit untuk kita laksanakan. Maka mengasihi musuh adalah pengajaran yang jauh lebih sulit lagi. Tetapi jangan katakan, wah kalau begitu tidak mungkin bisa dilakukan. Jangan menyerah sebelum kita mencoba. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak mungkin mustahil untuk dilaksanakan. Apalagi ada pimpinan, ada penyertaan Roh Kudus yang akan memampukan kita semua untuk mentaati firman Tuhan.
Mari kita sekarang mulai dengan mengingat terlebih dahulu saat-saat di mana kita mengalami sakit hati. Bagaimana perasaan kita ketika kita ditipu orang, ketika kita difitnah, ketika kita dihina, dilecehkan, tidak dihargai dan sebagainya. Atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain yang kemudian merugikan kita. Kita bukan hanya marah, tetapi rasa sakit di hati ini. Sesuatu yang menimbulkan juga kebencian yang sangat dalam dan keinginan untuk membalas. Nah, banyak orang ketika mengalami hal semacam itu secara naluri beranggapan bahwa kalau ia bisa membalas dengan menghukum, dengan mempermalukan, atau dengan menyakiti orang yang telah menyakiti dirinya, maka sakit hatinya akan hilang. Sakit hatinya akan terpuaskan dan dia akan merasa lega. Tetapi secara di dalam kenyataan hal semacam itu tidak terjadi. Orang yang mengalami sakit hati ketika dia membalas kejahatan orang dengan tindakan-tindakan yang sama jahatnya, dia tidak pernah akan puas. Pembalasan itu seringkali bukan hanya tertuju kepada orang yang berbuat jahat itu. Seringkali pembalasan itu malah dilakukan kepada keluarganya, kepada orang-orang dekatnya. Sehingga orang yang menjadi musuh kita itu juga semakin membenci kita. Dan kalau ia kemudian membalas kembali, kita akan berada di dalam konflik, di dalam permusuhan yang semakin menyakitkan hati. Seringkali pembalasan itu menjadi lebih kejam daripada perbuatan. Dan semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu saudara, pengajaran tentang pengampunan itu mau menolong kita untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita harus belajar untuk bisa menerima kenyataan yang buruk yang kita alami. Bahwa kita dirugikan, bahwa kita diperlakukan tidak adil, bahwa kita direndahkan dan sebagainya. Kita belajar mengatakan kepada diri kita sendiri, ya sudahlah, apa yang sudah terjadi toh tidak bisa dihapuskan. Yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diubah lagi. Sebaiknya diterima saja. Walaupun tentu saja kita tidak bisa melupakan kejahatan orang dan rasa sakit hati yang semacam itu. Tetapi paling tidak kita bisa move on. Kita bisa menatap masa depan. Kita bisa melanjutkan kehidupan dengan melakukan hal-hal yang berguna. Yang bisa membangun rasa persaudaraan, persahabatan dan sebagainya. Itulah sikap mengampuni. Membuang segala keinginan untuk membalas. Dan berusaha menata kehidupan yang lebih baik, menata relasi-relasi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan banyak ajaran dari orang-orang bijak di dalam masa-masa yang lalu. Seperti Hillel, Philo, filsafat Stoa, atau Confucius. Semuanya mengajarkan hal yang mirip sama saja. Yang intinya mau mengatakan apa yang kita tidak mau orang perbuat kepada kita, janganlah lakukan kepada orang lain. Jadi ketika kita mengalami tindakan-tindakan yang tidak adil, kejahatan orang terhadap kita, kita tahu bahwa kita tidak mau diperlakukan seperti itu. Karena itu janganlah membalas. Jangan menyakiti orang
kalau kita sendiri tidak mau disakiti. Seperti itu. Lebih baik kita mengampuni. Lebih baik kita melanjutkan kehidupan yang baik. Tentu saja kita harus mengakui bahwa ajaran-ajaran orang-orang bijak ini adalah ajaran-ajaran yang sangat baik, yang sangat berguna. Tetapi kalau kita perhatikan, ajaran-ajaran ini memakai kalimat-kalimat yang negatif. Ya. Ajaran ini menggunakan kalimat yang negatif. Jangan lakukan apa yang kamu sendiri tidak mau orang lakukan kepadamu. Artinya kita diajar untuk menahan diri. Diam saja. Gak usah membalas. Walaupun ini sulit saudara. Tetapi menahan diri untuk tidak melakukan masih lebih mungkin untuk kita sikapi di dalam kehidupan kita. Tapi ajaran Tuhan Yesus yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-31 justru terbalik. Yesus memakai kalimat-kalimat yang positif. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus bukan mengajarkan kepada kita untuk bersikap pasif. Jangan melakukan hal yang negatif. Tetapi sebaliknya, Yesus mengajarkan kita untuk melakukan hal yang positif. Bagi Yesus, kasih itu harus selalu aktif. Kasih itu harus selalu berinisiatif, berprakarsa. Kasih itu harus mendahului di dalam melakukan yang baik. Kasih tidak bisa sekedar diam saja, pasif. Asalkan saya tidak menyakiti orang lain, asalkan saya tidak merugikan orang lain. Kasih itu aktif mengerjakan apa yang bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Selanjutnya Tuhan Yesus juga tidak menghendaki kalau kita sebagai murid-muridnya sekedar bersikap reaktif terhadap orang lain. Maksudnya bukan sekedar membalas perbuatan baik orang dengan kebaikan juga. Bukan sekedar bersikap timbal balik. Tuhan Yesus menghendaki agar kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang telah belajar mengasihi, bertindak lebih. Lebih dari sekedar membalas kebaikan. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-32 sampai 34. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Maksud Tuhan Yesus, apa kelebihan yang ada dalam dirimu dengan tindakan-tindakan semacam itu? Karena orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus pun melakukan hal-hal yang sama. Murid Tuhan Yesus harus mempunyai kelebihan di dalam hal mengasihi sesamanya. Jadi jangan sekedar puas menjadi orang baik yang standar-standar saja. Asal-asalan saja. Asal diakui oleh masyarakat bahwa kita orang baik, cukup. Jangan puas sampai situ. Tuhan Yesus menghendaki kita lebih dari itu. Kita semua dipanggil oleh Kristus untuk menjadi saksi-saksinya. Saksi yang bisa memperlihatkan kuasa kasih Kristus itu kepada dunia. Jadi tidak cukup kalau kita sekedar melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan kebanyakan orang. Untuk menjadi saksi Kristus,
Dunia harus bisa melihat adanya kuasa kasih Kristus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh. Suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum mengenal kasih Kristus. Bahkan sebagai manusia biasa, saya pun harus mengakui bahwa dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri, saya tidak mampu melakukan hal semacam itu. Mengasihi musuh memang bukan suatu sikap atau tindakan yang wajar. Mengasihi musuh bukan suatu sikap yang sekedar manusiawi. Mengasihi musuh juga bukan suatu perasaan kasih yang sama seperti perasaan kita terhadap keluarga, terhadap sahabat kita. Mengasihi musuh adalah sikap dan pola pikir yang didasarkan pada ketaatan dan kesungguhan mau mengerjakan kehendak Tuhan. Kita akan dimampukan untuk mengasihi musuh ketika kita juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan berkenan memakai kita untuk melaksanakan kehendak-Nya di dalam dunia ini. Saudara, bila kita mengingat kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, maka kita bisa melihat bagaimana jahatnya saudara-saudara Yusuf ini. Karena mereka telah menjual adiknya sendiri menjadi budak bagi orang-orang Mesir. Tentu saja sebagai manusia, Yusuf pasti merasa sakit hati, merasa marah. Tetapi ternyata Yusuf mampu mengampuni. Ia mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menerima kenyataan bahwa ia memang sudah menjadi budak orang-orang Mesir. Dan Yusuf pun move on. Dia mau melanjutkan kehidupan dengan melakukan apa yang terbaik yang bisa ia lakukan. Karena apa? Karena Yusuf percaya bahwa apa yang dia alami itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Dia percaya bahwa kalau Tuhan tidak mengizinkan kejahatan saudaranya itu menimpa dirinya, hal itu tidak mungkin akan terjadi. Jadi kalau Tuhan mengizinkan dan ia diperlakukan tidak adil seperti itu, dia yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana tertentu. Tuhan pasti akan bertindak karena dia mengenal Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Sikap Yusuf yang percaya dan bersikap positif inilah yang menyebabkan ia terus diberkati di dalam segala pekerjaannya di rumah Potifar maupun ketika ia dipenjarakan. Sampai akhirnya Tuhan menghantar dia mencapai kedudukan sebagai raja muda di Mesir. Nah, apa yang dialami oleh Yusuf ini tidak dilihatnya sebagai prestasi oleh dirinya. Melainkan itu semua tindakan Allah. Tindakan Allah yang mempunyai rancangan, mempunyai maksud tertentu dengan kehidupannya. Karena itu ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, ia sudah mengerti. Karena ia mengalami bagaimana Tuhan mau memakai dirinya untuk menyelamatkan banyak bangsa, termasuk keluarganya sendiri. Supaya mereka semua tidak kelaparan. Dalam Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8a dikatakan, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk melanjutkan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga
sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Inilah cara pandang atau penghayatan iman Yusuf yang memungkinkannya untuk mengampuni saudara-saudaranya yang jahat. Bahkan membalas mereka dengan kebaikan. Karena Yusuf kemudian memelihara, menjamin kebutuhan mereka semua di tanah Goshen di Mesir. Nah saudara, dari kisah Yusuf ini kita belajar bahwa untuk bisa mengasihi musuh, untuk bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda dari cara pandang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, hubungan dengan sesama manusia hanya dilihat sebagai hubungan antara dua pihak. Pihak aku dan pihak dia. Hubungan yang sekedar bersifat timbal balik. Seperti sebuah garis dengan dua buah kutub. Kutub aku dan kutub dia. Kalau dia baik, aku juga akan baik. Tapi kalau dia jahat, aku harus membalas dengan perbuatan yang setimpal. Tetapi saudara, bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, hubungan kita dengan sesama selalu harus dilihat di dalam bentuk segitiga. Segitiga dengan 3 kutub. Tuhan, aku, dan dia. Artinya, apa yang diperbuat orang lain kepada kita selalu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan bisa mencegah kalau dia menghendaki. Tapi Tuhan bisa juga membiarkan, mengizinkan itu terjadi. Bahkan Tuhan bisa memanfaatkan kejahatan orang untuk melaksanakan rencana-rencana kehendaknya sendiri. Sebaliknya, apa yang kita perbuat kepada orang lain haruslah selalu kita sadari sebagai tindakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, kita memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan melaksanakan rencana-rencana dan kehendaknya. Bila Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada seseorang, kita harus merelakan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dengan demikian, saudara, kemampuan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan haruslah kita lihat dan akui sebagai suatu tindakan Allah sendiri melalui diri kita. Kemampuan yang kita miliki untuk mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat adalah sebuah anugerah dari Tuhan, bukan kemampuan kita sendiri. Seluruh perbuatan baik dan tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama kita tidak boleh kita klaim, kita akui sebagai prestasi, sebagai kehebatan, sebagai kebaikan diri kita. Itu semua harus dinyatakan, bahkan dipersaksikan sebagai kebaikan Tuhan atau pernyataan kasih Tuhan kepada orang yang kita kasihi. Saudara, marilah kita selalu mengingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga telah membalas kita, orang-orang yang berdosa, yang banyak kesalahan. Tuhan membalas bukan hanya dengan memberi pengampunan dan penebusan dosa, tapi lebih dari itu. Tuhan mau menjadikan kita
anak-anaknya. Tuhan mau menjadikan kita semua kekasih-kekasihnya. Karena itu kita juga dipanggil untuk sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak yang meneladani Bapa di dalam mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-36 tadi menyatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Great is your love for me. Great is your mercy. Great is your grace, always covering me. So undeserving, you still look out for me. Great is your love, always covering me. Great is your love, hey, hey, hey. Great is your love. Great is your love, always covering me. Great is your love, hey, hey, hey. Great is your love. Great is your love, always covering me. And I'm glad that you never change. You always remain the same. And I never hesitate to give you glory and all the praise. Strong redeeming, sweet forgiving, so amazing, everlasting love. Great is your love. Everybody sing it. Strong redeem, sweet forgive, so amazing, everlasting love. Great is your love. Great is your love. Great is your love. Great is your love, always covering me. Great is your love. Great is your love. Great is your love. Yeah, it's always covering me. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan beasiswa pendidikan ini dimulai 24 tahun yang lalu dengan nama Tim Pelayanan Beasiswa pada tahun 1998 bersertaan dengan negara kita mengalami krisis moneter. Banyak sekali orang tua yang kehilangan pekerjaan sehingga saat itu banyak sekali anak-anak yang butuh biaya pendidikan. Dan sampai saat ini terus berjalan, sudah 24 tahun, saat ini kami melayani hampir 130 anak didik. Saya dari langganan ngejahit saya ya. Terus pas saya ke sana ada formulir di pos. Jadi saya nanyain ke langganan jahit saya itu, apakah orang luar bisa? Saya mau daftar. Ya udah ngambil formulir aja ke kantor. Saya ngambil, langsung saya kirim. Terus ternyata saya dapat panggilan. Saya ternyata kepilih. Saya dapat informasi dari teman, terus saya diajak untuk ke tempatnya, terus saya bikin persyaratannya, terus saya diwawancarai buat pengajuannya gitu. Waktu itu saya di rumah sih, diketok-ketok pintu, saya pikir siapa gitu ya, dicari rumah saya kayak gini, maksudnya masuk ke dalam gang, keluar gang gitu. Ibu katanya ini ada formulir gitu ya. Terus ibu waktu itu masih bisa 2 gitu ya, 2 orang anak saya nih. Ibu katanya ini tinggal isi aja. Terus ibu ke GKI Maulana Yusuf, pertama kali saya bilang ini teh untuk apa gitu ya, ya untuk uang sekolah gitu. Ya puji Tuhan kalau GKI Maulana Yusuf menjadi jawaban doa buat saya gitu ya. Pertolongan Tuhan lewat jemaat, lewat donatur GKI gitu ya. Karena memang saya nggak sanggup beneran. Secara formal kami mewartakan dalam warta jemaat. Tapi secara informal itu dari mulut ke mulut pun lebih banyak. Dan itu membuat masyarakat itu antusias untuk mengambil formulir ke gereja. Nah biasanya sesudah formulir udah diambil, kami melakukan wawancara. Sesudah wawancara itu yang kami wawancara dan dinyatakan layak, kemudian kami memberikan bantuan itu langsung ke sekolah. Saya berharap ya tambah mungkin dapat bantuan lagi gitu buat memajukan anak saya sekolah sampai lulus. Saya seneng sih kebantu gitu. Ya harapan saya bantuan ini terus berlanjut dan saya sangat berterima kasih kepada para jemaat, para donatur dan semua yang sudah membantu. Harapannya menjadi lebih baik lagi belajarnya dan supaya sukses bisa membanggakan orang tua. Makasih banget buat yang udah bantuin. Semoga rezekinya diganti lagi dengan yang lebih banyak. Marilah jemaat kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha kasih Bapa di dalam Kristus, selaku jemaat Tuhan, kami bersama-sama tetap ingin bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi pandemi yang telah menyulitkan begitu banyak orang, kami tetap Kau pelihara. Kami tetap Kau beri kesempatan untuk beribadah sekalipun secara virtual. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama ingin tetap memohon kepadamu. Tolonglah kami semua, seluruh bangsa-bangsa di dunia,
yang mengalami situasi pandemi yang pada akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Tuhan, kami berdoa dan memohon berkat dan pertolongan Tuhan untuk perjuangan seluruh tenaga-tenaga kesehatan, juga perjuangan dari pemerintah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan agar mengatasi masa pandemi ini dengan baik. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi banyak jemaat, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat kami yang saat ini mengalami sakit, baik itu oleh karena COVID maupun oleh penyakit yang lain. Mereka yang harus berbaring di rumah sakit maupun mereka yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua untuk memperoleh kesembuhan. Dan bagi mereka yang sedang berduka karena kehilangan anggota-anggota keluarga yang mereka kasihi, kami tetap mendoakan mereka agar penghiburan dari Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi program-program gereja, khususnya menjelang Paskah, di mana panitia Paskah telah terbentuk dan sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan ibadah Paskah. Biarlah kami boleh memohonkan berkat-Mu, pimpinan-Mu kepada seluruh panitia Paskah untuk melakukan yang terbaik, sehingga kami semua boleh menghayati makna Paskah dengan baik. Tuhan, kami ingin berdoa bagi banyak orang yang saat ini berada di tengah-tengah situasi konflik, baik itu secara pribadi maupun konflik-konflik di dalam rumah tangga, ataupun konflik-konflik yang dialami di tengah masyarakat. Untuk mereka yang mengalami sakit hati, yang belum mampu melepaskan diri dari cengkeraman sakit hati dan dendam. Oh Tuhan, biarlah kami boleh berdoa agar kasih Tuhan, firman Tuhan seperti yang baru kami dengar, boleh menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh membangun kehidupan iman dan membebaskan mereka dari penderitaan oleh sakit hati dan dendam mereka. Dan biarlah kedamaian terjadi di dalam hati, di dalam kehidupan rumah tangga yang berkonflik maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berikan juga hikmat kepada Polri dan TNI dan semua yang bergerak untuk memelihara ketertiban dan keamanan di Indonesia ini khususnya. Biarlah mereka boleh bekerja dengan penuh kebijaksanaan sehingga kehidupan kami saat ini boleh semakin kondusif dan pembangunan masyarakat boleh terus berlanjut. Kami mendoakan untuk pemerintah kami, khususnya juga di dalam mengatasi kelompok-kelompok radikal yang terus-menerus menjadi ancaman bagi kedamaian di bumi Indonesia ini. Agar semua itu boleh diselesaikan dengan baik dan semua yang dilakukan oleh pemerintah kami mengarah kepada kehidupan bersama yang damai, yang saling mengakui, saling mengasihi, saling menghormati di dalam toleransi yang tinggi. Bapa, kami bersyukur kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa yang majemuk, yang boleh menjadi suatu kekayaan dan kebanggaan kami semua.
biarlah semua yang harus kami lakukan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kami, boleh kami lakukan dengan kuasa kasih Tuhan sendiri. Kami berdoa bersyukur dalam Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita, marilah kita nyatakan syukur kita atas segala karyanya dalam hidup kita. Sebab dalam surat 2 Korintus 9 ayat 7 tertulis demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, pada saat ini kami dapat memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa, dan biarlah kami juga dapat mengelolanya dengan bijak, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu.
dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Pengampunan dari Bapa, penerimaan Kristus, dan kekuatan kasih Roh Kudus menyertai dan bersamamu dalam menghadapi permusuhan dan kebencian dunia, sehingga engkau mampu memberi pengampunan dan penerimaan pada sesama. Melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh,